gimana ini? Ya, saya dan Mbak Renita kesini Iya. karena mendengar sekali banyak hal-hal yang menarik tentang Desa Cempluk ya, Mbak. Iya, Oh, Kampung gitu. Cepluk Iya, iya. ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa namanya Kampung Cempluk ya? iya Kampung Iya. Cepluk. Ya, memang kami menamakan Kampung Cempluk ini memang di sini riwayatnya dulu desa ini adalah desa yang sangat tertinggal. Ketika zamannya listrik sudah moncer di mana-mana, desa ini belum mempergunakan listrik sehingga orang-orang di luar sana seringkali menamakan orang-orang kampung sini adalah Kampung Cempluk gitu. Cempluk tuh kalau di Kalau di Jawa Ampor Oh ya? iya, lampu yang ada semacam- sumbunya itu ya Pak. betul, Iya, betul. iya, iya. Monggo kalau mau ingin lebih jauh tentang Kampung Cempluk, monggo persilakan. Ya, ya, Monggo, ya. monggo. Nah, Monggo. iya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Ya inilah tempatnya Kampung Cempluk itu. Asal mulai itu sejak tahun berapa nih Pak? Kita mulai tahun 2009. 2009. Oh, yang festivalnya. Dan banyak sekali kegiatannya. Jadi ada pencak silat, ada sastra, Ada sastra, lalu ada teater juga, ada perkusi, ada perkusi juga. ada singo budaya. Jadi di sini kita menampilkan seni-seni daerah atau seni-seni budaya yang betul-betul masih langka ya, yang sudah hampir punah. Itu kita lestarikan di sini dengan harapan kekayaan budaya Nusantara itu betul-betul kita gali bersama gitu. Karena apa? Karena selama ini orang memandang seni budaya itu ada di ujung pangkalnya, padahal seni budaya seharusnya adalah awal mula atau hulunya atau cikal bakalnya suatu bangsa itu memang harusnya diawali dengan budaya. Lalu untuk kegiatannya sendiri ini betul-betul inisiatif dari warga. Nah, Betul. mengenai pendanaannya ini bagaimana nih Pak? Untuk pendanaan selama ini jerih payahnya mereka sendiri ingin menampilkan budaya yang ada di desa ini. Dia dengan rela hati merogoh koceknya untuk swadayanya itu. Wah, ini sangat, kalau untuk saya sangat inspiratif banget ya. Untuk bisa diikuti Diikuti oleh di desa-desa lain, daerah lain, karena dan ini kegiatan yang positif. betul. Ya. Konon katanya pada waktu festival itu baik kuliner di desa ini pun juga jadi hidup. Bahkan katanya yang jualan cenil magetuk sampai satu malam 400.000 Ya, katanya. betul. Bayangkan aja di sini ada sekitar sampai 100 setan ya. Berarti perputaran yang ada di daerah kampung sini itu sangat besar sekali gitu. Ya. Yang menarik lagi Mbak, ini katanya dengar ada juga turis-turis asing yang datang. Terus mereka kalau hadir di festival Cempluk ini nginep di rumah masyarakat, betul? Betul. Jadi teman-teman ada turis-turis dari luar negeri itu memang ingin menciptakan, ingin merasakan bagaimana sih suasana kampung Indonesia atau kampung Jawa zaman dahulu itu bagaimana. Makanya dia datang ke sini itu kita tidak mensiapi apapun. Ya yang ada di sini itu apa? Apa adanya Apa pokoknya ya. adanya. Nah, Mbak Renita kalau nggak salah nih Mbak ada juga yang ditampilkan oleh warga desa sini, yaitu yang Singo Singo budaya. Mudo ya. Singo budaya ini adalah suatu seni budaya yang baru ya, yang digali oleh teman-teman sendiri. Dari teman-teman ini betul-betul mengerajinkan sendiri, perajin sendiri, membuat sendiri dan ditampilkan ketika ada orang-orang punya hajat, ada orang-orang punya kegiatan-kegiatan yang lain, semacam itu. Ya, karena di sini tuh katanya kampungnya itu pekerjaannya tuh banyak kan tukang. Jadi mereka terbiasa untuk membuat apa-apa sendiri, bahkan membuat rumah pun di sini katanya Saling bantu rame-rame ya, ya, saling bantu. Wah. Jadi semuanya yang kita pergunakan di sini semua pakai daur ulang. Terus Kalau apa nih? gitu kita lihat yang lihat. tampilan Singo budaya. Singo budayanya ya Pak ya. Ya. Baiklah. Itu lihat.
Pak tarian Singobudoyonya. Itu apa perbedaannya ya Pak ya dengan barongsai? Memang sangat beda sekali. Kalau barongsai wujudnya pun tidak seperti singa. Kalau singa budaya ini prototipnya bentuknya itu mirip singa dan jogetnya pun diiringi dengan iringan-iringan musik yang bernuansa betul-betul nuansa daerah gitu. Awal mulanya ini adalah untuk menyambut tamu ya dari luar untuk kita suguhkan inilah budaya-budaya yang ada di Kampung Ceplok ini. Tetapi dengan adanya Singo Budaya ini betul-betul animo masyarakat ini merubah bahwa ini untuk menyambut tamu, tapi akhirnya dipakai segala macam event. Saya dengar kan ada kerjasama dengan dari kampus-kampus. Ya benar, dari awal kita itu dalam festival Kampung Tempo itu kita selalu bekerjasama dengan Universitas Macung, dari Universitas Brawijaya, dari Universitas Malang dan segala macam dalam rangka ikut melestarikan dan untuk menumbuh kembangkan budaya yang ada di sini. Bahkan dengan adanya kegiatan semacam ini sangat positif terhadap kenakalan remaja, bisa menekan kenakalan remaja hampir 90%. Gitu. Memang kalau berkesenian itu membuat orang menjadi lebih bahagia. Ya. Betul begitu ya Pak ya? Lalu Pak, ini untuk harapannya Bapak ke depannya untuk Kampung Cepuk ini apa kira-kira? Saya berharap dari pemerintah ya, terutama dari pemerintah pedulilah terhadap budaya. Karena apa? Budaya itu adalah pangkal dari segala macamnya. Sehingga kalau budaya ini kita lestarikan, kita uri-uri lah istilahnya itu akan menambah menekan kenakalan remaja, akan menambah kasanah budaya yang ada di Nusantara ini. Kurang lebih desa yang tertinggal di Indonesia ini ada 40,15% atau kurang lebih sekitar 32.000 desa. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan penguatan sumber daya manusia sekaligus pendampingan dan memberikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi. Yang kedua tentu kita harus menggenjot secara besar-besaran pembangunan di sektor infrastruktur desa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuka akses seluas-luasnya dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga terjadi konektivitas antar wilayah yang utuh sehingga juga bisa membantu lalu lintas pertumbuhan ekonomi. Ya tentu kita berharap bahwa ada akselerasi terutama dari partisipasi warga setempat dan partisipasi warga untuk membuat program-program sekaligus kultur kegotong royongan harus kita perkukuh dan perkuat kembali supaya tercipta kemandirian sebuah desa. Yang saya harapkan tentunya ya apa yang dilakukan di Desa Cempuk ini juga menjadi inspirasi ya Pak ya. Lain. Saya berharap nanti ada muncullah kampung-kampung yang lainnya. Dengan kreativitas yang beragam pastinya ya. Memperkaya, melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah Pak, ini terima kasih banyak nih atas waktunya ya. Gitu. Kita harus jalan lagi ke Surabaya. Tapi yang jelas ini tempat yang luar biasa untuk kita datang ke Kampung Cempuk, kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat lain. Terima kasih sama-sama. Ini masih ada satu kegiatan budaya yang juga sudah hampir punah ya. Itu namanya ikrar, yang hanya ada di desa ini mungkin, yaitu semacam doa atau sastra yang dibacakan dengan nuansa religius ya oleh tokoh-tokoh agama yang ada di kampung sini. Wah, menarik juga tuh. Pemirsa, tapi sebelum kita menyaksikan ikrar, jangan lupa untuk mengikuti segala kegiatan dari Galeri Indonesia Kaya. Klik saja di www.indonesiakaya.com atau follow Twitter @indonesiakaya. Dan ada kuisnya juga kan? Ada kuisnya juga dengan hadiah-hadiah menarik untuk kuis Indonesia dengan mengikuti Twitternya @indonesiatweet. Dan juga @indonesiakaya. Dan sekarang kita saksikan dulu ikrar.
Amit sewu sederek kula miwas pukangan sami-sami nyngseni kacat wonten salebete griyane Bapak Priya mriki sedaya nggih. Lantunan doa dalam bahasa Jawa mengalir dari mulut tetua spiritual desa. Budaya ini sudah dilakukan secara turun-temurun di Desa Cempluk. Ikrar biasanya ada saat acara hajatan atau pesta baik kelahiran, ulang tahun, perkawinan, bahkan kematian. Setelah doa dalam bahasa Jawa dengan perhitungan Jawa akan dilanjutkan doa secara Islam sesuai agama yang dianut masyarakat di Desa Cempluk. Bismillahirrahmanirrahim.